Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita tentang bangun ruang sisi datar. Kemarin sudah dibahas tentang kubus. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang balok ya. Nah, tentang balok. Di sini ada beberapa gambar balok. Bisa kita lihat ya, ada 3 gambar balok mirip seperti kubus, namun kalau balok ini panjang sisinya beda-beda ya. Kompetensi dasarnya yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar ya. Nah, pada setiap hari mungkin kita sering melihat benda-benda berbentuk balok ya. Di sini misalnya ada akuarium, kemudian ada juga penghapus, kemudian ada juga buku, ada juga ini ada bolu ya. Ini contoh benda-benda berbentuk balok. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari balok ya, atau unsur-unsur balok. Kita lihat 3 buah gambar ya. Di sini yang pertama ada balok A, B, C, D, F, G, H. Yang kedua ini ada gambar balok kalau dilihat dari berbagai sisi. Yang ketiga ada balok dengan unsur-unsurnya. Untuk ciri-cirinya sendiri sebetulnya hampir mirip dengan kubus ya. Yang membedakan itu untuk kubus itu kan sisinya sama semua, panjang rusuknya sama semua, sedangkan pada balok itu tidak sama, tapi untuk jumlahnya sendiri sama ya. Ciri pertama memiliki 8 titik sudut. Yang kedua memiliki 6 sisi. Yang ketiga memiliki 12 rusuk. Yang keempat memiliki 12 diagonal sisi. Yang keempat memiliki 4 diagonal ruang, kemudian memiliki 4 bidang diagonal. Nah, kita akan bahas satu per satu ya. Nah, yang pertama ada sudut ya. Nah, ini sudut itu berarti yang pojok-pojoknya. Nah, jumlah sudut pada balok itu ada 8 ya. Ada 8. Apa saja? Ini sama seperti kubus ya. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, kemudian ada H ya. Jadi sudutnya ada 8. Kemudian yang kedua ini ada sisi atau bidang ya. Sisi atau bidangnya itu ada 6. Ada 6. Apa saja sisinya? Ini kalau dibongkar ya, ini kalau dibongkar sisinya seperti ini ya. Sisinya berarti ada sisi A, B, C, D, A, B, C, D. Kemudian ada sisi atasnya E, F, G, H, E, F, G, H. Kemudian ada sisi B, C, F, G. Ada sisi A, D, E, H. Kemudian ada sisi A, B, E, F, A, B, E, F. Kemudian ada sisi yang belakang D, C, G, H, D, C, G, H ya. Nah, ini kalau dibukakan gambarnya seperti ini ya. Jadi ada 6 sisi ya. Kemudian yang ketiga rusuk. Nah, rusuk balok itu ada 12 ya. Ini ada 12 ya. Rusuknya berarti kan yang ini nih, yang bisa dilihat warnanya kuning menyala. Itu ada 12 rusuk. Nanti kalian bisa tentukan sendiri ya, yang termasuk rusuknya itu apa saja. Kemudian ini ada diagonal bidang atau diagonal sisi. Sama seperti kubus, diagonal bidang atau sisi pada balok itu ada 12 ya. Diagonal bidang itu kan ini ya. Misalnya dari sini ke sini, ini kan 1. Dari sini ke sini. Nah, satu bidang atau satu sisi itu ada 2. Sedangkan balok itu sisinya ada 6, maka ada 12. Nah, seperti ini ya. Ada 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Kemudian yang ketiga diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu ada 4 ya. Ada 4. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Dari A ke G ya, ini AG. Kemudian ada HB, kemudian ada ini EC, kemudian ada FD. Nah, ada 4 ya. Bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu berarti dari diagonal bidang membentuk suatu bangun datar atau suatu bidang. Di sini ada 6 ya. Ada 6, bisa dilihat.
Bidang diagonalnya ada 6, berbentuk persegi panjang. Nah, jaring-jaring baloknya kita lihat kalau dibuka akan tampak seperti ini. Ada yang membentuk 6 sisi ya, membentuk 6 buah sisi. Ini berbentuk persegi panjang. Nah, contoh-contoh jaring-jaring balok seperti ini ya. Mungkin nanti di rumah bisa dicoba buat dari kardus bekas atau dari karton ya, kertas karton. Sekarang kita lihat rumus-rumusnya ya. Rumus-rumus balok. Volume balok itu luas alas kali tinggi. Nah, alasnya kita lihat alasnya kan bentuknya persegi panjang ya. Karena alasnya bentuk persegi panjang, maka rumus volume balok adalah P kali L, tingginya T. Jadi P kali L kali T ya. Itu untuk rumus volume. Sekarang kita lihat rumus luas ya. Rumus luas balok. Luas balok itu jumlah luas semua sisi-sisinya. Nah, ini kalau kita lihat, nah sisi-sisi balok itu kalau dibuka kan seperti ini ya. Yang ini P kali T, P kali L dan lain sebagainya. Nah, yang P kali L nya ada 2. P kali L ada 2, berarti 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T tambah 2 kali L kali T, atau kalau disingkat jadinya seperti ini, 2 kurung buka P kali L tambah P kali T tambah L kali T ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat rumus panjang diagonal bidang atau sisi. Kalau pada kubus, panjang diagonal bidang atau sisi itu kan sama semua ya. Diagonal bidang atau sisi itu sama semua rumusnya karena panjangnya sama semua. Sedangkan pada balok itu beda-beda ya. Di sini ada 3 rumusnya ya. Bisa pakai yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, ini kapan kita pakai yang pertama, kedua, ketiga tergantung yang ditanyakan ya. Karena panjang diagonal sisi pada balok itu kan beda-beda. Misalnya yang pertama ya, yang pertama itu dipakainya kalau misalnya yang ditanyakannya sebelah sini. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kan ada AC atau BD. AC sama BD kan sama aja ya. Jadi bisa AC, BD, atau misalnya yang atasnya EG, kemudian FH. Kenapa ada rumus seperti ini? Kita lihat ya. Kita buktikan kenapa rumusnya seperti ini. Nah, dari A ke B itu kan P. Dari B ke C itu kan L. Dari C ke G itu T. Nah, kalau mencari AB, kalau mencari AC ya, kalau mencari AC itu kan berarti itu kan segitiga. Kalau kita pisahkan di sini, kita buat gambarnya. Ini B, kemudian ini C, kemudian ini A. Dari A ke B itu P, dari B ke C itu L. Nah, ini kan Pitagoras. Nah, untuk mencari AC kan berarti P kuadrat ditambah L kuadrat. Maka terciptalah rumus seperti ini. Jadi ini sebetulnya rumus Pitagoras. Nah, sekarang diagonal bidang P kuadrat tambah T kuadrat. Itu diagonal bidang yang mana? Nah, seperti yang tadi ya. Ini P, ini L, ini T. Nah, untuk P kuadrat tambah T kuadrat, nah berarti itu kalau mencari yang ini, diagonal bidang yang depan. Sama yang belakang ya. Berarti AF, BE, kemudian DG, dan CH. Pembuktiannya sama seperti tadi ya, pakai Pitagoras juga. Nah, untuk L kuadrat tambah T kuadrat, nah ini berarti ini P, L, T. Ini berarti yang samping kanan dan kiri ya. Berarti ada BG, ada CF, kemudian AH, dan ED. Nah, itu ya, itu untuk mencari diagonal bidang pada balok. Jadi beda-beda rumusnya tergantung yang ditanyakan. Panjang kerangka, ini rumusnya 4P tambah 4L tambah 4T, atau disingkatnya 4 kurung buka 4 P tambah L tambah T. Kenapa seperti itu? Kita lihat. Nah, kita lihat di sini balok, ini P, ini juga P ya. P-nya ada berapa nih? Ini P, yang atas juga P ya. Ini P-nya ada 4. 1 2 3 4, maka jadi 4P. L-nya juga sama, ada 4 ya. L-nya itu ada 4, maka 4L. T-nya juga ada 4, maka 4T. Maka panjang kerangkanya 4 kurung buka P tambah L tambah T, atau 4 dikali P tambah L tambah T. Nah, sekarang panjang diagonal ruang ya. Untuk panjang diagonal ruang itu rumusnya hanya satu, yaitu
P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Kita lihat di sini ada gambar kubus, panjangnya 5, lebarnya 3, tingginya 4 ya. Kita akan menghitung volume, luas, panjang diagonal AC dan AH, kemudian panjang diagonal ruang AG dan panjang kerangka ya. Kita akan menghitung satu per satu. Volume ya, volume kubus itu volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, berarti 5 kali 3 kali 4 sama dengan 60 cm kubik. Sekarang luas B. Luas itu rumusnya 2 PL tambah PT tambah LT sama dengan 2 panjangnya 5 kali 3 ya, ditambah panjang kali tinggi 5 kali 4 ditambah 3 kali 4, berarti sama dengan 2 dikali 15 tambah 20 tambah 12, 2 dikali 47 sama dengan 94 cm persegi ya. Maaf, di atas ibu nggak pakai satuan tadi ya. Sedangkan yang ketiga panjang diagonal bidang AC. Nah, AC itu posisinya ada di bawah, ada di sini. Berarti untuk mencari panjang AC kita akan menggunakan 5 sebagai panjang, 3 sebagai lebar ya. Berarti AC sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 tambah 9 akar 34. Nah, ini karena nggak ada akarnya, jadi kita biarkan saja akar 34. Sekarang AH ya. AH itu adanya di sisi sebelah kiri. Nah, berarti kita akan pakainya 3, kan AH itu sama dengan BG ya. Berarti kita akan memakainya AH itu sama dengan akar, kita akan menggunakan yang ini, berarti kan sama panjangnya. Berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat 9 tambah 16 akar 25 jadinya 5. Kemudian yang E, panjang diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu rumusnya sama dengan akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat sama dengan akar P nya itu 5, lebarnya itu 3, tingginya itu 4 ya, sama dengan akar 25 tambah 9 tambah 16 sama dengan akar dari 50 ya. Kemudian yang terakhir F, panjang kerangka ya, panjang kerangka itu sama dengan 4 T tambah L tambah T sama dengan 4 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 4 dikali 5 tambah 3 8 tambah 4 12 ya, 12. Jadi panjang kerangka atau panjang rusuknya 48 cm ya. Sekarang kita lihat contoh kedua. Faris akan membuat sebuah kerangka balok panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 5. Jika kawat yang tersedia sebanyak 1 meter, berapa sisa kawat yang tidak terpakai? Jadi kita akan mencari panjang kerangkanya dulu atau panjang rusuknya. Kerangka itu kan berarti balok tanpa sisi ya. Panjang kerangka itu kan sama dengan 4 P tambah L tambah T, berarti 4 8 tambah 6 tambah 5, 4 kali 19 jadi 76 cm. Nah, kawatnya ada 1 meter, kawatnya 1 meter berarti sama dengan 100 cm.
Berarti sisanya itu sama dengan 100 dikurangi 76 sama dengan 24 cm. Jadi sisa kawat yang tidak terpakai 24 cm ya. Mungkin itu dulu penjelasan dari Ibu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh hubungi Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.